Baiklah, selamat siang. Saya ucapkan untuk teman-teman semua dan juga untuk Ibu Febri Juwita Anggreni, SDMT, selaku dosen pengampu mata kuliah pencemaran udara. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai air pollution modeling. Pada kali ini, saya mengambil software, yaitu TAPM, yaitu di Air Pollution Model versi yang keempat, di mana saya mengambil technical user guide-nya itu adalah yang user manual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Enia Primsa Burupangin Angin dengan NIM M1D1200024 dari kelas B. Selanjutnya yang akan dibahas pada presentasi saya siang hari ini, yaitu yang pertama ada pengenalan mengenai software TAPM tersebut. Lalu selanjutnya adalah data-data yang ada di dalamnya, yaitu lalu uh, selecting inputs dan juga assessing database. Selanjutnya ada menganalisa output, dan selanjutnya ada limit ataupun batasan-batasan dari software TAPM tersebut. Pertama, eh, TAPM adalah model meteorologi dan polusi udara yang berbasis PC, Stable Prognostic, yang digerakkan oleh Graphical User Interface atau GUI. TAPM ini dirancang agar mudah digunakan dan cepat untuk dijalankan, tetapi juga harus didasarkan pada ilmu pengetahuan yang komprehensif. Kumpulan data penting input yang diperlukan untuk simulasi meteorologi menyertai model memungkinkan pengaturan model untuk wilayah manapun. Meskipun basis data yang ditentukan pengguna dapat dihubungkan modelnya jika diinginkan. Satu-satunya data yang disediakan pengguna yang diperlukan untuk aplikasi polusi udara adalah informasi emisi. Output model dapat diperiksa dengan mudah dan dengan cepat dengan berbagai jenis opsi pemrosesan output yang disediakan. TAPM menggunakan persamaan dasar aliran atmosfer, termodinamika, konservasi kelembapan, turbulensi, dan dispersi dimanapun praktis. Untuk efisiensi komputasi ini termasuk pendekatan bersarang untuk meteorologi dan polusi udara. Dengan jaringan polusi secara opsional dapat dikonfigurasikan untuk wilayah atau di jarak kisi yang lebih halus daripada kisi meteorologi, yang memungkinkan pengguna untuk memperbesar wilayah lokal yang menarik cukup cepat. Adapun saya menyimpulkan bagaimana TAPM ini bekerja, yaitu TAPM ini berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang lain karena TAPM memecahkan perkiraan dinamika fluida fundamental dan persamaan transport skalar untuk memprediksi meteorologi dan konsentrasi polutan untuk berbagai polutan yang penting untuk aplikasi polusi udara. TAPM terdiri dari gabungan komponen meteorologi, prognostik, dan konsentrasi polusi udara yang menghilangkan kebutuhan untuk melakukan pengamatan meteorologi spesifik lokasi. Alih-alih model ini memprediksi aliran yang penting untuk polusi udara skala lokal seperti angin laut dan aliran yang diinduksi medan dengan latar belakang meteorologi skala besar yang disediakan oleh analisis sinoptik. Komponen meteorologi TAPM adalah model persamaan primitif yang tidak dapat dimanfaatkan dan hidrostatis dengan koordinat vertikal yang mengikuti medan untuk simulasi 3 dimensi. Model tersebut menyelesaikan persamaan momentum untuk komponen angin horizontal, persamaan kontinuitas tak termampatkan untuk kecepatan vertikal, dan persamaan skala untuk suhu virtual potensial dan kelembaban spesifik uap air, air awan atau es, air hujan, dan salju. Komponen polusi udara TAPM yang menggunakan prediksi meteorologi dan turbulensi dari komponen meteorologi terdiri dari 4 modul. Yang pertama itu Eulerian Grid Module atau EGM, yang memecahkan persamaan prognostik untuk rata-rata dan varian konsentrasi. Yang kedua itu model partikel Lagrangian atau LPM. Lalu selanjutnya ada model Plum Rise, digunakan untuk memperhitungkan momentum Plum dan efek daya apung untuk sumber titik. Selanjutnya ada Building Wake Module, memungkinkan kenaikan dan dispersi kepulan asap untuk menyertakan efek bangun pada meteorologi dan turbulensi. Model ini juga mencakup reaksi fotokimia fase gas berdasarkan set reaksi generik, reaksi kimia fase gas dan air untuk sulfur dioksida dan partikel,
Dan mode debu untuk total partikel tersuspensi yaitu ada PM2,5, PM10, PM20, dan PM30. Efek pengendapan basah dan kering juga disertakan. Database-nya itu beberapa database disediakan dengan perangkat lunak gratis untuk software TAPM. Dan termasuk ketinggian medan, global rate, vegetasi dan jenis tanah, indeks area daun, juga permukaan laut suhu, dan meteorologi skala seismik. Adapun kumpulan datanya yang disediakan yaitu yang pertama ada data ketinggian medan global pada letak bujur atau lintang dengan jarak petak 30 detik atau kurang lebih 1 km. Selanjutnya ada data ketinggian medan Australia pada petak bujur atau lintang dengan jarak petak 9 detik kurang lebih 0,3 km. Data karakterisasi tutupan lahan global pada petak bujur atau lintang dengan jarak petak 30 detik atau kurang lebih 1 km. Lalu jenis tekstur tanah global pada kisi bujur atau lintang dengan jarak kisi 2 derajat atau kurang lebih 4 km. Selanjutnya ada LAI rata-rata bulanan 5 tahun global pada kisi bujur atau lintang dengan jarak kisi 2 derajat atau kurang lebih 4 km. Lalu yang terakhir ada suhu permukaan laut rata-rata bulanan 10 tahunan dan pada grid bujur atau lintang di jarak grid 1 derajat atau sekitar 100 km. Adapun input yang dipilih atau accessing database, yang pertama itu ada optional input. Pada software TAPM ini bisa opsional, yaitu ada 2. Yang pertama itu meteorologi, dan yang kedua ada polusi. Nah, pada yang polusi ini kontrol opsinya adalah apakah persamaan untuk variasi konsentrasi digunakan untuk setiap polutan. Pilihan ini harus dipilih jika keluaran dari statistik konsentrasi maksimum tahunan diperlukan rata-rata periode kurang dari 1 jam. Opsi ini kira-kira akan menggandakan waktu komputasi untuk perhitungan polusi dalam mode pelacak. Yang kedua itu apakah akan menampilkan konsentrasi 3 dimensi dalam file yang tertera yang akan otomatis diproses. Selanjutnya, apakah akan menampilkan ketinggian, kenaikan plum akit ke dalam file, lalu jumlah tingkat model di mana emisi permukaan dicampur, 1 atau 2 level, sehingga ada nilai pH yang digunakan dalam kimia air, dan perhitungan deposisi basah. Database yang ditentukan penggunaan tentang ketinggian medan, jenis vegetasi, jenis tanah, dan LAI bulanan dapat opsional, disertakan dengan menentukan hingga 4 file tambahan untuk setiap variabel. File-file ini dibaca untuk setiap variabel dalam urutan yang ditentukan di window atas ke bawah, dan informasi dibaca dari setiap file secara bergiliran, menggantikan informasi yang sudah ada di mode grid. Dan harus pada kisi lintang atau bujur dengan jarak kisi yang konstan dan sama di setiap arah. Linear interpolasi dalam ruang digunakan untuk semua variabel dan grid database ke grid model. Selanjutnya ada analyzing outputs. Jenis analyzing outputs yang pertama itu ada GIS, visualization. Itu memungkinkan visualisasi bidang meteorologi dan polusi 2 dimensi menggunakan grafik sistem informasi yang dilengkapi dengan perangkat lunak TAPM. Perlu diperhatikan bahwa perangkat lunak GIS membutuhkan untuk diinstal sebelum opsi ini dapat digunakan. Variabel meteorologi 3 dimensi lainnya dapat dilihat dalam GIS sebagai skalar, yaitu contohnya temperatur potensial, suhu, kelembaban spesifik uap air, kelembaban spesifik air awan, dan juga energi kinetik turbulen. Selanjutnya ada meteorologi yang memungkinkan ekstraksi waktu seri profil dan ringkasan statistik meteorologi terlepas dari visualisasi GIS analisis. Variabelnya yaitu yang pertama vektor kecepatan angin, vektor arah angin, suhu temperatur, kelembapan relatif, skalar kecepatan angin, potensi kerapatan tenaga angin, dan juga curah hujan total untuk ukuran. Lalu yang ketiga ada pollution yang memungkinkan ekstraksi waktu seri, profil, dan ringkasan statistik polusi. Terlepas dari visualisasi GIS analisis. Setiap polutan perlu dianalisis secara terpisah. Contohnya seperti ini. Yang saya dapatkan dari buku panduan TAPM. Selanjutnya ada limitasi atau batasan-batasan pada software ini. Yang pertama itu TAPM cocok untuk ukuran domain horizontal di bawah kira-kira 1.500 km kali 1.500 km. Umumnya tidak boleh digunakan untuk domain yang lebih besar karena pengabaian dalam model kelengkungan bumi. Lalu TAPM tidak dapat digunakan untuk mewakili sirkulasi atmosfer yang dalam atau ekstrim secara akurat peristiwa cuaca. Karena alasan di atas,
asumsi inkompresibilitas dalam model, dan fakta bahwa efek non-hidrostatik tidak terwakili di atas 5.000 meter. Angin, suhu, dan kelembaban semakin diperhalus dari level ini hingga model top pada model di atas 8.000 meter. Untuk meminimalkan pantulan gelombang dari model atas kembali ke bawah bagian dari model. Lalu TAPM tidak dapat digunakan untuk medan yang sangat terjal karena penggunaan medan yang mengikuti sistem koordinat dalam model. Pendekatan ini tidak dapat mewakili diskontinuitas di medan ketinggian, misalnya seperti tebing atau badan tebing. Lalu TAPM mengasumsikan bahwa proses cloud diselesaikan oleh jarak grid dalam tipikal yang digunakan di model, yaitu 3 km atau kurang. Oleh karena itu, tidak ada parametrisasi konveksi awan berskala besar. Opsi fotokimia JRS dalam model mungkin tidak sesuai untuk pemeriksaan kecil gangguan dalam inventarisasi emisi, khususnya dalam emisi VOC, karena tingginya pendekatan terpusat yang diambil untuk VOC dalam mekanisme ini. Reaktivitas VOC juga harus dipilih hati-hati untuk setiap wilayah aplikasi yang dia pilih. Ada kesimpulan dari software ini adalah TAPM ini merupakan model polusi udara dan meteorologi berbasis visi bersarang prognostik yaitu dengan fotokimia yang digerakkan oleh antarmuka pengguna grafis dan merupakan alat yang layak untuk simulasi selama 1 tahun. Kumpulan data input penting yang diperlukan untuk simulasi meteorologis seperti data medan dan penggunaan lahan, serta analisis sinoptik menyertai model yang memungkinkan konfigurasi GUI model yang cepat untuk wilayah manapun. Hasil meteorologi menunjukkan bahwa TAPM bekerja dengan baik di daerah pesisir, pedalaman, dan kompleks, dan dalam kondisi subtropis hingga pertengahan garis lintang, baik untuk studi kasus maupun simulasi sepanjang tahun. Hasil polusi menunjukkan bahwa TAPM bekerja dengan baik untuk berbagai fenomena penting seperti fumigasi pemutusan infeksi nokturnal, dispersi konvektif, fumigasi garis pantai, bangunan-bangun, dan dispersi umum dalam kondisi pedesaan dan perkotaan yang kompleks. Secara khusus, kinerja TAPM sangat baik untuk prediksi statistik polusi ekstrim, penting untuk penilaian dampak lingkungan, baik untuk polutan non-reaktif atau pelacak maupun reaktif, seperti nitrogen, kandungan nitrogen dioksida, ozon, dan partikulat untuk berbagai sumber, misalnya pada sektor industri, tumpukan dan emisi permukaan, atau juga pada perkotaan. Baiklah, mengenai software TAPM, yaitu di Air Pollution Model, di mana saya ambil itu ada versi 4, pada versi 4. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya menjelaskan maupun ketidakjelasan saya dalam menjelaskan, maupun mungkin ada materi yang kurang tepat. Mohon maaf. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua.